Serang tahanan botak baru saja dipindahkan ke sel isolasi terkejam. Dia berjalan dengan angkuh, memandang rendah para narapidana lainnya. Tahanan botak itu dimasukkan ke dalam sel nomor 7. Di dalam, seorang pria sedang santai membaca buku di ranjang bawah. Si botak langsung birula, menyuruh pria itu pindah sel karena dia tidak suka berbagi kamar. Pria itu membuka bukunya, dan bertanya dengan tenang, apakah si botak sedang berbicara padanya. Melihat sikap asyik tak asyik pria itu, si botak menjadi geram dan mencoba menyerangnya. Tanpa banyak bicara, pria itu bangkit dan membanting si botak ke ranjang seberang. Si botak tidak terima, dan kembali menyerang dengan membabi bota. Namun pria itu dengan mudah menghindar dan menjatuhkannya dengan satu pukulan. Si botak mulai menyombongkan diri, mengaku pernah membunuh wantuan tentara bayaran, dan dijuluki Raja Serigala. Pria itu hanya tersenyum sinis, baginya omong kosong itu tidak ada gunanya. Si Raja Serigala kembali menyerang, namun langsung dilumpuhkan dengan rentetan pukulan telak. Pria itu menepuk wajahnya, memperingatkan agar tidak lagi menyebut dirinya Raja Serigala. Dia lalu kembali membaca buku, seolah tidak terjadi apa-apa, seluruh penjara bersorak untuknya. Tiba-tiba seorang sipir datang, memberitahu bahwa masa hukuman pria itu telah berakhir. Para narapidana lain melepasnya dengan penuh hormat, meneriakan namanya sebagai bos mereka. Setelah 3 tahun, pria itu akhirnya bebas. Dia merentangkan tangannya, menikmati kebebasan. Sebuah mobil patroli mendadak berhenti di dekatnya. Seorang polwan turun dari mobil. Ternyata polwan itu adalah teman sekolahnya dulu. Dia terlihat prihatin dengan nasib pria itu. Polwan itu tahu, pria ini masuk penjara karena membela pacarnya yang dilecehkan orang kaya. Dia merasa kasihan, menganggap hidup pria itu sudah hancur. Apalagi setelah tahu bahwa pacar yang dibelanya justru menikah dengan pria kaya tersebut. Namun, tepat setelah polwan itu pergi, pemandangan luar biasa terjadi. Puluhan mobil mewah berhenti di depannya, diikuti barisan pengawal berjas hitam. Mereka semua membungkuk hormat dan memanggilnya tuan muda. Rupanya semua ini adalah perintah dari gurunya. Wanita yang memimpin rombongan adalah CEO sementara dari grup Junlin, perangai raksasa yang kini menjadi miliknya. Pria itu masuk ke dalam mobil, memulai babak baru dalam hidupnya sebagai seorang miliarder. Di dalam mobil, CEO itu memberikan sebuah map berisi foto mantan pacarnya. Gurunya menawarkan bantuan untuk membalas dendam, bahkan bisa pemut wanita itu lenyap dari kota. Namun pria itu menolak, dia membakar foto itu, karena dia tahu ada dalang yang lebih besar di balik semuanya. Mereka tiba di gedung, grup Junlin, sungguh pencakar langit yang mega. Gedung senilai 200 juta ini adalah hadiah pensambutan dari sang guru. Saat masuk, seluruh karyawan menyambutnya dengan bungkukan hormat sebagai direktur utama baru mereka. Tanpa disadarinya, salah satu karyawan magang di sana adalah sepupunya sendiri. Pria itu langsung menuju ruang rapat, tempat para manajer korup sudah menunggunya dengan niat licik. Mereka meremehkan usianya yang masih muda dan berencana menipunya. Seorang manajer menyerahkan laporan keuangan palsu dari tahun lalu untuk mengelabui pria itu. Namun pria itu sangat cerdas, dia langsung menemukan kejanggalan dalam laporan itu, dan tanpa ragu mempet mereka berdua. Manajer itu diseret keluar oleh keamanan sambil memohon ampun. Pria itu memberi peringatan keras pada semua petinggi. Siapapun yang berani berkhianat akan bernasib sama. Asistennya sangat kagum, dia bertanya di mana pria itu belajar semua ini. Jawabannya adalah di penjara. Setelah urusan kantor beres, dia meminta asistennya menyiapkan hadiah tet terbaik untuk bibinya. Dia menolak diantar pulang dengan iringan mewah agar tidak pemut bibinya terkejut. Tak disangka, di dalam lift dia kembali bertemu teman polwannya yang ternyata sedang ada urusan di gedungnya. Polwan itu mengira dia baru saja selesai wawancara kerja, dan bahkan menawarkan bantuan jika dia gagal. Sesampainya di rumah bibi, dia disambut dengan hangat. Namun pamannya, menunjukkan sikap yang sangat tidak ramah. Dia bahkan dengan sengaja merusak teh mahal yang dibawa oleh pria itu. Sang paman merendahkannya, menyarankan agar dia jadi super taksi online saja, karena statusnya mantan narapidana. Bibinya mencoba membela, namun pamannya terus menghinanya. Saat itu, sepupunya yang bekerja di grup Junlin pulang ke rumah. Sang ibu memintanya untuk membantu mencarikan pekerjaan untuk pria itu di perusahaannya. Dengan setengah hati, sepupunya menelepon seorang pria kaya yang sedang mengejarnya. Pria kaya itu hanya menawarkan pekerjaan satpam, itu pun karena izin mengambil hati si sepupu. Teman si sepupu ikut memarahinya. Menudahnya tidak tahu diri dan tidak berterima kasih. Pria itu hanya tersenyum simpel, bukan dia tidak mau, tapi bagaimana mungkin dia bendi satpam di gedungnya sendiri. Saat minum bersama, pria kaya itu ternyata punya niat busuk, dia memasukkan obat ke dalam minuman sepupunya. Pria itu yang melihatnya, langsung menepis jelas itu hingga pecah. Sepupunya marah besar karena salah paham. Pria kaya itu berkelit dan menuduh pria itu berbohong. Namun bawahan pria itu datang dan mempaksanya meminum minuman itu. Setelah meminumnya, pria kaya itu langsung lemas tak berdaya. Pria itu memberinya peringatan terakhir, tapi sepupunya yang buta akan kebenaran justru menyebutnya sudah gila. Dia menangis dan pergi meninggalkan pria itu sendirian, masih membela si pria kaya.
Di luar, obat itu mulai bereaksi. Pria kaya itu mulai kehilangan kendali atas dirinya. Dia terus berakting seolah-olah. Dia adalah korban dari serangan pria itu. Di bawah pengaruh obat, dia mulai bertindak tidak senonoh pada sepupunya yang kebingungan dan ketakutan. Ngapain berhenti? Jalan! Bilang ke sipir, buat pindah sel. Aku nggak mau sekamar sama orang. Ngomong sama aku. Emang ada orang lain. Tahu diri dikit. Cepat pergi. Nggak tahu aku siapa. Nggak peduli sih. Yang penting jangan kurang ajar. Oke, berani juga ya. Di sini, yang kuat yang kuasa. Tinjumu lumayan juga. Tapi sayang, kalau mau nguasain sel, kayaknya belum pantas. Dengerin ya. Dulu di Gasya, dengan tangan kosong, aku bunuh 21 tentara bayaran. Sampai dijuluki Raja Serigala. Serigala atau anjing, buktikan aja dulu. Oke, kalau kamu mau mati, aku kabulkan. Setelah ini, jangan ngaku Raja Serigala lagi. Paling juga, kamu cuman anjing liar. Satu lagi, jangan ganggu aku pas baca. Keren nggak? Keren! Bos memang hebat! Bos Arjun, sudah waktunya. Anda boleh Oke. bebas. Bos akhirnya bebas! 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 Setelah aku keluar, kalian harus nurut sama sipir. Jangan bikin masalah. Kalian ngerti? Paham! 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 Setelah 3 tahun, akhirnya keluar juga! Kamu? Arjun? Cika Tiara? Teman lamaku? Udah lama gak dengar kabarmu. Kalau aku malah sering dengar orang ngomongin kamu. Ngomongin aku? Apa orang-orang udah tahu? Kalau kamu gak salah, iya. Gak nyangka kamu ditahan di sini. Lapas 4 ini isinya tahanan kelas kakap semua. Pasti kamu menderita ya? Oh itu. Oke saja. Jangan sok keras. Udah bebas, hidup yang benar. Kalau butuh bantuan, telepon aku aja. Ayo. Teman sekolah? Iya, nilainya bagus-bagus dulu. Pacarnya dilecehin orang kaya, dia nyerang pelaku dan dipenjara. Tapi katanya pacarnya itu malah nikah sama si orang kaya. 3 tahun di tempat kayak gini, siapapun pasti hancur mentalnya. Ya udah yuk.
Selamat datang kembali, Tuan. Selamat datang kembali, Tuan. Tuan? Keluargaku petani miskin, masa aku dipanggil Tuan? Kalian salah orang. Tuan Arjun, nama saya Bayu Laksono. Kami datang atas perintah Pak Norman untuk menjemput Anda. Guruku yang nyuruh kalian. Tuan Arjun, Pak Norman ada urusan penting, jadi nggak bisa ke sini. Tapi pas tahu Tuan balik ke Sudo, Pak Norman langsung atur semuanya. Dia nyuruh kami menunggu Tuan dan menuruti semua permintaan Anda. Kamu siapa? Saya Gea Winata, CEO sementara Grup Arjuna. Setelah Tuan ambil alih nanti, saya akan bantu semuanya. Oke, ayo masuk mobil. Hari ini siapa lagi orang penting yang bebas? Sampai ramai begini. Tuan Arjun. Lucy. Tuan, Pak Norman tahu, gara-gara cewek ini, Anda ditahan 3 tahun. Makanya, beliau titip pesan, kalau Anda mau balas dendam, tinggal bilang saja. Kami bisa buat mereka berdua hilang tanpa jejak di Sudo. Prinsipku untuk balas dendam, gak akan ngerepotin orang lain. Lagi pula, dulu aku cuma melukai orang, tapi langsung dikurung 3 tahun. Itu pasti bukan ulah orang kaya kelas teri. Jadi Tuan Arjun, maksud Anda? 3 tahun yang lalu, ada yang mau aku mati. Ini gedung grup Sentosa, baru dibeli Pak Norman 400 miliar sebagai hadiah untuk Tuan. Sekarang, sudah atas nama Anda. Kaya juga Pak Tua itu. Tuan Arjun, silahkan. Selamat datang, Pak. Punggung orang itu kok mirip Arjun banget? Nggak mungkin. Dia kan mantan napi. Mana mungkin ada di tempat begini? Kemampuan CEO baru itu masih belum jelas, hah? Baru awal 20-an, bocah ingusan. Emang ngerti apa? Kita tipu-tipu dikit aja, beres. I'm such a whore. I just fuck her on the side and she bitch for me online. For a pussy I would die every second by. Room and cry. They use it Pagi Bu Gea, pagi Pak Bayu. Ini, Langsung aja ke intinya. Ini laporan keuangan bulan lalu. Pak, silakan Anda periksa. Kamu yakin? Ini laporan bulan lalu? Iya, benar Pak. Ini laporan bulan kemarin. Apa dia sadar aku pakai laporan tahun lalu buat bohongin dia? Oke. Kamu dipecat. Keamanan, bawa dia keluar. Jangan, Bu Gea. Bu Gea, iya saya salah. Semuanya, itu tadi akibat kalau berani menipuku. Dan kalau masih terulang, grup Arjuna bakal habis-habisan merusak reputasi kalian. Jadi pikirkan baik-baik, apa masih berani jadi musuh grup Arjuna? Baik, bubar. Tuan Arjun, Anda hebat banget loh. Sekilas langsung tahu masalahnya. Memangnya Anda belajar dari mana? Dari penjara. Penjara?
Mana barang yang aku minta? Tuan Arjun, sesuai permintaan Anda, ini teh yang sudah kami beli. Dijamin kualitas terbaik. Makasih. Sudah seharusnya. Tuan Arjun, serius nih, Anda nggak perlu diantar. Nggak usah. Kalau banyak orang, nanti bibiku takut. Arjun? Kok bisa di sini? Lagi wawancara. Grup Arjuna emang baru, tapi backingannya kuat. Oke lah buat kerja. Terus gimana hasil wawancaranya? Lumayan. Tapi hasilnya nggak lolos ya. Aku cukup kenal sama bosnya. Mau aku bantuin ngomong? Makasih udah mau bantu, tapi nggak perlu. Duluan ya, Cika. Hei! Arjun ini keluar penjara susah cari kerja. Masih saja gengsi. Cika, kok nggak naik? Tadi ketemu teman lama, terus ngobrol sebentar. Bos kamu mana? Dia barusan pergi. Lain kali aku cari waktu buat kenalan ya. Aku penasaran banget. Cowok yang Bu Gea cantik ini puji terus di telepon tuh sekeren apa sih? Cika, ayo pergi. Akhirnya kamu pulang juga. Kenapa nggak bilang? Kan Bibi bisa jemput. Bi, ini teh aku bawain buat Bibi. Cobain deh. Habis keluar dari penjara, apa rencanamu? Aku dengar, kalau jadi ojek online lumayan menghasilkan loh. Masuknya gampang. Cocok buat kamu yang baru bebas dari penjara. Gimana kalau kamu coba saja? Paman, nggak usah. Sebenarnya aku... Mantan napi aja. Kok pilih-pilih kerja? Kamu pikir kamu ini lulusan universitas elit, mahasiswa berprestasi? Omonganmu itu? Aku udah bilang adikmu, kalau dia tahu kamu pulang pasti senang. Dia kerja di grup Arjuna, nanti biar dia bantuin kamu cari kerja. Bi, nggak perlu kok. Bu, siapa sih yang datang? Hari ini di kantor ada orang penting. Aku hampir aja... Kenapa dia kesini? Kamu kan tahu, kakakmu baru pulang, statusnya rawan, susah cari kerja. Kamu coba bisa nggak? Aduh Bu, grup Arjuna itu nggak bisa dimasuki sembarang orang. Ya udah deh, aku coba pikirin caranya. Halo, Kak Haikal? Kamu bisa nggak cariin sepupuku kerja? Halah, Kak Haikal, cariin kerja apa aja, biar dia cepet pergi dan gak ganggu di sini. Satpam? Orang kayak kamu bisa jadi satpam itu udah bagus banget. Semua itu pun juga karena Vivi. Vivi, sepupumu baru keluar penjara kok masih galak gitu? Kamu tahu nggak, grup Arjuna ini perusahaan top di Sudo. Vivi udah susah-susah masukin kamu loh. Arjun, ngapain pilih-pilih? Kalau ibuku nggak maksa, aku juga malas bantuin. Aku... Sebenarnya mau aja pakai ini. Tapi aku takut orang-orang di gedung ini nggak akan setuju nanti. Ngapain lihat ke atas? Aku nggak akan lihat ke atas, tapi ke bawah dari puncak grup Arjuna. Gila ya? Kak Haikal, demi Vivi bantuan sebesar tadi kamu kasih gitu aja. Jadi satpam di grup Arjuna, meski bukan pegawai tetap banyak yang rebutan. Kamu tahu apa sih? Si Vivi itu beneran gak tahu diri. Kalau jadi dia, aku udah nyerahin diri.
Setelah bantuin Vivi begini, kalaupun nanti kesuciannya Vivi aku ambil, dia pasti ngerasa utang budi ke aku dan sungkan buat nolak. Kak Haikal, Vivi, kamu di sini ya? Hari ini katanya perutmu sakit. Nih, aku udah siapin teh jahe. Kak Haikal baik banget. Udah nyariin kerja kakakku dan bikinin aku teh jahe. Arjun, kamu ngapain? Wah! Kamu gila ya Arjun. Kak Haikal udah aku repotin buat nyariin kamu kerja di grup Arjuna. Kamu malah gini ke dia. Dia naruh obat di gelasmu. Kamu bilang apa? Aku bilang apa? Nih, Ngarang kamu. Mana mungkin aku begitu? Orang kayak kamu gak mungkin berubah. Pantas aja masuk penjara. Udah aku bantuin. Malah begini balasanmu. Kak Haikal. aku peringatkan kamu. Kalau masih berani mendekatinya, yang patah bukan cuma tanganmu, tapi juga barangmu. Kamu. Sepupumu stres ya? Arjun, kamu ini beneran gak ketolong. Kak Haikal dengerin aku dulu. Ayo pergi. Kak Haikal, nggak dengerin dia dulu. Dengerin apaan? Kalau kelamaan, efek obatnya bakal bekerja. Kamu ini? Halo? Karjun, katanya kamu udah keluar dari penjara. Chandra? Iya, ini aku. Karjun, sekarang aku ngurus klub Mega nih. Kamu udah bebas kan? Mampirlah. Adikmu ini mau menyambut kepulanganmu. Nanti kalau ada waktu ya. Kak Haikal kamu gak apa-apa? Sepupunya Vivi ini agak ngerepotin. Aku harus cepat-cepat. Kakak, Aku nggak apa-apa kok. Tapi kakakmu itu keterlaluan. Tiba-tiba serang aku. Kalau nggak ingat dia bukan siapa-siapa, udah aku habisin dia tadi. Kak Haikal, Vivi ini orangnya baik banget. Semua tadi salah Arjun. iya bener, salah dia semuanya. Dia baru keluar penjara, jadi nggak ngerti adab. Kakakmu udah nyinggung aku. Aku marah banget. Kamu sebagai adiknya, tahu dong harus gimana. Harus gimana? Tiga angka 5. Tambah 1. Tambah 2. Minum. Kak Haikal, aku agak takut nih. Mau pulang dulu ya? Bukannya kamu bilang mau nebus kesalahan kakakmu ke aku. Orang itu dari belakang, kok mirip Arjun ya? Nggak mungkin. Mantan napi kayak dia, mana mungkin ke tempat kayak gini? Ya udah. Halo, Tuan Haikal ya. Pas dengar Tuan mampir ke klub Mega kami.
Bang Chandra langsung nyuruh saya antar sebotol anggur buat Anda. Kalau gitu, makasih Bang Chandra. Mana Bang Chandra? Bang Chandra sekarang nemenin tamu VIP di atas. Untuk sementara belum bisa nemuin dulu. Oh, oke. Bang Chandra emang orang sibuk. Kalau gitu Bang Tora, kamu silakan lanjut kerja. Siapa Bang Chandra? Bang Chandra itu bos besarnya klub Mega. Katanya, tahun lalu dia baru keluar dari penjara. Nggak nyangka cuma setahun doang, namanya di Sudo sekarang bikin orang-orang takut. Bahkan ayahku saja harus hormat ke dia. Habis di penjara juga. Tuan Haikal emang hebat. Sampai Tora anak buah Bang Chandra turun langsung buat nyapa. Lihat dong, Kak Haikal ini siapa? Dia kan anak pengusaha sukses di Sudo. Mana mungkin mereka nggak menjilat? Ya jelas lah. Setiap Tuan Haikal kemari habis puluhan juta. Dia itu kan donaturnya klub Mega. Biasa saja. Aku pengen tahu yang ditemuin Bang Chandra sendiri itu sehebat apa sih orangnya? Karjun, sebelumnya di penjara, kamu yang selalu melindungi aku. Kalau enggak, nyawaku sudah melayang dari dulu. Aku mau minum buat kamu. Bersulang, Karjun. Sudah, jangan minum lagi. Kamu udah bebas, benerin hidupmu. Tinggalin yang buruk, lakuin yang baik. Paham? Karjun, seumur hidupku, aku cuma jago berantem, bantuin orang gelut, jagain tempat juga bisa. Tapi selain itu, aku nggak tahu apa-apa. Lagian, jalan yang benar itu kayak apa? Kalau gitu kerja aja di tempatku. Karjun, sifat dan kemampuanmu beneran bikin aku kagum. Tapi soal kerjaan ini, kakak jangan bercanda ah. Presiden Direktur Grup Arjuna, Karjun. Tunggu sampai urusan tempat ini selesai semua. Nanti aku bakal langsung ke kamu. Ayo, Vivi, kita minum bareng. Nggak sama kami nggak masalah. Yang penting minum sama Tuan Haikal. Betul. Sekarang ayo kita silang gelas. Minum, 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 minum. Matamu buta ya? Berani pukul aku. Kalau aku pukul kenapa? Emang kamu mau apa? Oke. Bang, aku dipukuli orang. Kamu siapa bangsat? Mau ngapain? Aku kasih tahu ya. Aku ini juara bela diri. Juara bela diri. Kenapa? Takut ya? Kalau kamu takut, pergi saja sana. Persetan bisa bela diri. Berani pukul orangku, artinya bosan hidup. Kamu siapa? Jalan Andalas. Guntur Hendrawan. Guntur? Bang Guntur? Bang Guntur, ayahku Yudazana. Kita ini kayaknya salah paham aja. Aku nggak peduli kamu siapa. Habis pukulin orangku, ya harus terima akibatnya. Kalaupun ayahmu kesini, bakal aku pukul sekalian. Kalian semua berlutut. Bang Guntur, soal tadi emang cuma salah paham. Gimana kalau...
Siapa yang bolehin kamu ngomong? Darah, berdarah. Perutut! Gimana ini? Aku nggak tahu. Nggak tahu. Jangan. Kamu ceweknya Haikal. Badan bagus, wajah cantik. Haikal, beruntung ya kamu bocah. Menghindar. Berani kamu menghindar. Berani ngelawan Bang Guntur? Mau mati kamu? Haikal, tolong. Dengar nggak? Nona cantik ini minta kamu selamatin. Bang Guntur. Aku... Jangan-jangan yang dibilang Arjun benar. Udah. Cewek secantik ini, kalau dipukuli kan sayang. Aku ini orangnya masih bijaksana loh. Kalian mukulin orangku, ya harus tanggung jawab. Yang cowok, masing-masing bayar 2 miliar. Nah kalau cewek, nginep di sini aja, puasin aku semalaman. Nanti ku bayar 2 miliar. Untung lo kalian. Kak Haikal nggak mungkin setuju kan? Halo ayah, cepat kesini selamatin aku. Aku dipukulin orang. Kalau nggak nurut, sekarang aku ajari aturan dunia preman. Udah. Berani pukul aku, tamat kamu. Ayahku gak akan lepasin kamu. Aduh, masih bandel ya? Pukul lagi! Haikal! Ayahku sudah datang. Mati kamu! Haikal! Bang Guntur, anak-anak ini belum paham, makanya berani menyinggung abang. Begitu dengar soal ini, aku langsung datang untuk minta maaf. Kalau Haikal ada salah, kita omongin baik-baik. Bukannya ini Pak Yuda pengusaha sukses itu ya? Orangnya datang. Uangnya mana? Bang Guntur, mereka ini belum mengerti. Aku mewakili mereka untuk minta maaf pada abang. 2 miliar kita damai ya. Damai? Dia bilang damai. Damai kepalamu. 2 miliar ya 2 miliar. Emang kamu ini siapa? Kurang 1 rupiah aja. Aku bakal potong 1 bagian tubuh anakmu. 2 miliar, apa nggak kebanyakan? Bisa nggak dikurangi dikit? Bisa. Bilang aja. Mau kurang berapa? Gimana kalau 40 juta? Oke nggak? Boleh. Jangan dekat-dekat. Jangan kesini. Ayah, tolong aku. Ayah. Bang Guntur, kita kan sudah sepakat. Kita memang sepakat. Dikurangi 40 juta kan? Kamu mau anakmu kehilangan tangan? Atau kaki? Atau kaki ketiga anakmu? Ayah, tolong. Bang Guntur, tolong. Di keluarga kami, dia anak cowok satu-satunya. Tolong kasihani kami dan lepaskan kami. Uangnya akan aku kasih. Aku bayar semua, nggak kurang sepeser pun. Benar. Gini dong seharusnya. Nah selanjutnya, giliran nona cantik ini. Arjun? Kok dia bisa ada di sini? Arjun? Kok dia bisa ada di sini? Kak Arjun, kok kesini? Tadi diajak temanku. Teman? Harga di sini mahal-mahal. Kamu kan baru bebas. Siapa temenmu yang ngajak? Oh, Bang Guntur. Bang, bukan aku yang mau cari gara-gara. Tapi dia yang masak aku tadi. Oh kamu.
Nggak ada hubungannya sama dia. Cepat pergi. Kamu cepetan pergi. Pergi? Kamu kira di sini bisa datang dan pergi sesuka hati ya? Bang Guntur, namanya Arjun. Dia itu mantan napi yang baru keluar. Pernah di penjara? Iya, Bang Guntur. Dia berani ngalangin abang bawa cewek itu. Mending cepat habisin. Arjun, kelihatannya kamu memang gak sabar mau mati. Pergi sana! Hei bocah, kayaknya kamu baru bebas. Terus pengen pamer ya? Aku paham kok. Gini aja. Kalau mau minum 1 botol, terus pergi dari sini, aku anggap urusan kita selesai. Kuat minum ya? Sayang banget. Minumannya nggak enak. Mahalan juga airku di penjara. Kamu nggak usah sok deh. Tahu apa napi kayak kamu? Kalau aku suruh minum, ya minum. Aku bisa aja minum. Tapi adikku ini, jangan diganggu. Arjun, jangan main-main. Kita nggak bisa lawan mereka. Kalau diganggu, emang kenapa? Aku pengen tidur sama dia. Bangsat, bosan hidup ya? Serang mereka. Serang mereka. Jangan mendekat, jangan ada yang mendekat. (213) Berhenti. Kamu bisa bertarung, lalu kenapa? Kamu tahu siapa yang ada di belakangku? Aku tidak peduli siapa di belakangmu. Di mataku hanya ada orang mati dan orang hidup. Berani bicara seperti itu padaku, kamu yang pertama. Maaf, sebentar lagi kamu akan jadi yang terakhir. Apa maksudmu? Aku kasih tahu, bos dari tempat ini, kakak Kuan adalah saudara baikku. Jika kamu berani menyentuhku, dia tidak akan mengampunimu. Chen Kuan, si bro Kuan. Oh, sekarang kamu tahu takut, bukan? Kalau takut, turunkan senjatamu. Kakak Kuan keluar dari penjara nomor 4 yang dikenal sebagai penjara setan setahun lalu. Dalam waktu singkat dia menjadi tokoh besar di Chuyo. Orang seperti kamu, sampah, mana mungkin bisa menyinggung dia? Baiklah, panggil dia ke sini. Keributan di sini besar sekali. Kakak Kuan akan segera datang. Saat mereka datang, kamu akan mati. Sangat buruk. Kamu berani memukulku. Aku tunggu sebentar. Aduh, sakit. Pelan sedikit. Bisakah kamu lebih pelan? Oh, aku mengerti. Kalian berdua, bawa teman-temanmu pergi dari sini. Biarkan tempat ini untukku. Terima kasih. Itu dia Chen Kuan. Ya, dengar-dengar dia berkuasa di dunia hitam dan putih dan punya hubungan dengan Junlin Group. Apa? Li Sun memukul saudara Chen Kuan. Bagaimana aku bisa bertahan di Junlin Group setelah ini? Tapi aku rasa saudaramu cukup tampan. Menyinggung Junlin Group, bagaimana aku bisa naik pangkat nanti? Li Jun, sampah. Jangan dipikirkan, ayo pergi.
Cepat. Siapa yang membuat keributan di tempatku? Kakak Kiang, Kakak Kiang, selamatkan aku. Setelah bertemu Kakak Kiang, kamu tahu kekuatan kami. Selama ini aku membiarkanmu pergi. Kenapa kamu memukulku lagi? Kakak Kiang, ini dia anak itu. Cepatlah. Cepat hancurkan dia untukku. Tanyakan apakah dia berani. Apakah kamu tidak bisa melihat? Ini bos saya. Bos, orang kampung ini. Siapa yang kamu panggil orang kampung? Kenapa kamu memukul saya? Kevin, dia apakah temanmu? Julius, aku dan orang ini, kami tidak dekat sama sekali. Dia ngotot untuk menjadi saudara sumpahku. Sepertinya hari ini, orang-orang ini yang mengganggu sepupu kita. Kevin Chester, kamu tidak tahu kapan harus berhenti, ya? Kamu berani mengganggu sepupu saya akan menghajar. Kevin Chester, kamu sudah keterlaluan. Saya pikir kamu adalah orang besar. Hari ini, saya melihat kebenarannya. Kamu ternyata tidak istimewa sama sekali. Kamu. Baiklah. Kamu semua tunggu saja. Tunggu saja. Panggil si botak ke sini. Dia. Pak. Botak. HM Kevin, kamu pernah di penjara keempat sebelumnya. Kamu harus tahu, di penjara keempat ada Raja Serigala yang membunuh 21 tentara bayaran dengan tangan kosong. Raja Serigala, bukan dia. Siapa yang berani mengganggu orangku? Botak, akhirnya kamu datang. Ini adalah orang-orang yang menggangguku. Ini adalah orang-orang yang menggangguku. Ini adalah orang-orang yang menggangguku. Hari ini, tidak ada dari kalian yang akan keluar dari kelotok klub hidup-hidup. Siapa yang berani menyentuh orang-orang? Hari ini, aku akan membuat mereka berlutut dan memberi hormat padamu. Botak, itu mereka. Oh, kau keluar begitu cepat. Kau apa, botak? Kenapa kau tidak bergerak? Gerak, apaan? Bos, aku benar-benar tidak tahu kau ada di sini. Aku benar-benar tidak tahu kau ada di sini. Kalau tahu, aku tidak akan datang bagaimanapun juga. Apa yang kukatakan padamu sebelumnya? Jangan sebut dirimu Raja Serigala saat keluar. Kau paling-paling hanya anjing liar. Brengsek, beraninya kau bicara begitu pada botak? Pak, ini sudah kelewat batas. Hari ini, bajingan ini akan mati. Benar. Kau dengar itu? Botak sudah bilang begitu. Anak, kau selesai hari ini. Hehehe, benar. Aku adalah anjing liar. Guk. Don, apa yang terjadi? Botak, aku dengar kau akan terlibat dalam ini. Hei, botak, kau tidak bisa biarkan ini begitu saja. Terlibat, tentu saja aku akan terlibat. Ini cara aku terlibat. Suka terlibat? Ya, aku tidak menduga itu. Setelah keluar, kau jadi lebih antusias. Hei. Aku tidak terlibat. Hehehe, tidak lagi. Mulai sekarang aku tidak akan begitu antusias lagi. Aku akan pergi sekarang. Hehehe. Hei, jangan pergi. Bosku mengeluarkan banyak uang untuk membebaskanmu dari penjara agar kau melindungi kami. Don Homer, apakah kau buta? Ini adalah Julius Leroy. Semua narapidana di penjara keempat harus mengikuti perintahnya. Kau berurusan dengannya, kau sudah mati. Julius, maka aku akan pergi sekarang. Don Homer, siapa lagi yang kau kenal? Panggil mereka semua ke sini. Kau apa yang kau coba lakukan? Kau mengganggu adikku. Dan kau pikir kau bisa pergi dari sini dengan selamat. Jangan pikir aku takut padamu. Biar ku beritahu. Yang mendukungku adalah bos kasino bawah tanah di Chuville, Tuan Hammond. Karena kau tahu siapa yang ada di belakangku, kau harus tahu kekuatan yang kami miliki. Kami selalu punya. Apakah aku memberi izin untuk bicara? Kita selalu. Apakah aku bilang kamu boleh bicara? Berani-beraninya kamu memukul Don? Baiklah, sudah lama tidak melakukan ini. Aku sedikit kaku. Iya. Sekarang kita bisa bicara dengan benar, bukan? Ya. mari kita bicara ini dengan tenang.
Itu bukan yang kamu katakan tadi. Tadi, aku tidak tahu dengan siapa aku berurusan. Oh, sekarang sudah terlambat. Sok jago. Tidak, bos. Aku salah. Aku benar-benar tahu aku salah. Baiklah, patahkan salah satu kakinya. Ajarkan dia pelajaran. Berani-beraninya kamu mematahkan kakiku. Aku akan membunuhmu. Diam. Hei, katakan pada anakmu, jika dia menggertak adikku lagi, aku akan patahkan kaki ketiganya. Mengerti? Ya. Charlie, cepat anggukan kepala. Aku mengerti. Julius, apa yang harus kita lakukan dengan yang lain? Patahkan salah satu kaki mereka, jadikan contoh. Anggap saja sebagai hukuman. Ya, Pak, kalian semua keluar. Bagaimana dengan kami? Bisakah kami pergi? Pergi. Julius, tentang Hill Hammond, aku sudah sedikit mendengar tentangnya. Kita menghajar anak buahnya hari ini. Jika dia tahu aku khawatir, dia tidak akan membiarkan ini berlalu begitu saja. Aku tidak takut jika dia datang. Sebenarnya aku khawatir dia tidak berani. Kamu tidak lain hanya membuat masalah. Pergi dari hadapanku. Ayah, tentang apa yang baru saja terjadi. Diam. Lihat dirimu, apakah kamu bertindak seperti seorang Johnson? Ayah, kenapa kamu begitu marah? Kamu sampah tidak berguna. Keluarga Johnson kita tidak seperti dulu. Grup Leroy tiba-tiba muncul. Status kita di Chuville telah merosot. Mulai sekarang, kamu sebaiknya tetap pada jalur. Atau urus dirimu sendiri. Apa yang harus kita lakukan sekarang, Ayah? Pamanmu baru-baru ini berusaha membuat jalannya di ibu kota. Dia sekarang didukung oleh keluarga Anderson. Mereka akan segera datang ke Chuville. Ayah, apa maksudmu? Grup Leroy tidak mungkin lebih kuat daripada keluarga Anderson dari ibu kota. Julius, kamu sangat mempermalukanku. Kamu akan mati. Charlie sudah keluar. Di mana sepupumu? Aku tidak tahu. Charlie hanya mengatur pembebasannya sendiri. Sepupumu baru saja menyinggung Don Homer. Aku yakin dia sudah dihancurkan. Jangan bicara omong kosong. Vivian, biarkan aku memberitahumu, aku tahu seorang penyihir yang sangat kuat. Setelah dia melakukan ritual untukmu, aku jamin rohnya tidak akan datang untuk. Jika kamu terus bicara omong kosong, aku selesai denganmu. Wah, aku harus memanggil polisi. Hei, memanggil polisi. Bisakah polisi menangani Don? Selain itu, sekarang kamu ingat dia sepupumu, dia bermasalah dengan Don Homer, dia bermasalah dengan Don Homer. Aku yakin masa depanmu di grup Leroy akan sangat sulit. Dia masih berpura-pura. Tapi selama dia baik-baik saja, setidaknya dia masih hidup. Setidaknya dia masih hidup. Maaf, bro. Aku membuat kekacauan di tempatmu. Aku membuat kekacauan di tempatmu. Ah, tidak apa-apa. Bagaimanapun, aku tidak tahan dengan orang-orang itu. Don Homer membawa ini pada dirinya sendiri. Don Homer membawa ini pada dirinya sendiri. Don Homer membawa ini pada dirinya sendiri. Julius, apakah yang kamu katakan tadi masih berlaku? Tentu saja, kita bersaudara sumpah jika kamu menghadapi masalah di masa depan, langsung datang kepadaku. Aku akan pergi sekarang. Oke, Julius. Aku akan mengantarmu keluar. Tidak perlu. Anggurmu ini rasanya buruk. Kevin, apakah kamu benar-benar pergi? Aku sudah cukup hidup di ujung tanduk. Selain itu, aku akan mengikuti Julius. Masa depan pasti menjanjikan. Bos. Bos, Anda masih tajam seperti biasa. Anda juga tidak berubah, masih suka serangan mendadak? Tentu tidak. Saya hanya ingin menguji seberapa kuat saya sekarang. Berikan saya istirahat. Lihat dirimu. Bagian mana dari dirimu yang terlihat seperti raja prajurit? Katakan saja,
Apa yang kamu inginkan dariku malam ini? Bos, saya dengar dari Kevin bahwa Anda telah dibebaskan dari penjara. Jadi saya buru-buru datang untuk memberi hormat. Katakan yang sebenarnya. Baiklah. Sebenarnya, saya merekomendasikan Anda kepada militer untuk menjadi kepala instruktur tim Hawk. Jika Anda setuju untuk bergabung, saya yakin tim Hawk akan berkembang pesat. Tidak tertarik. Bos, jika tidak ada yang lain, Anda bisa pergi. Saya akan meninggalkan surat penawaran di sini. Kapanpun Anda berubah pikiran, Anda bisa bergabung kapan saja. Itu adalah Raja Prajurit Super, Hawk. Apakah saya melihat hal yang benar? Hawk adalah legenda di militer, dikenal sebagai Raja Pasukan Khusus. Saya tidak percaya dia tinggal di sini. Hawk selalu begitu sulit dipahami. Saya tidak pernah berpikir dia sebenarnya tetangga saya. Jika saya bisa mendapatkan instruksi dari Hawk, keterampilan saya pasti akan mencapai tingkat yang baru. Zoe, Julius, apa yang kamu lakukan di sini? Harusnya aku yang tanya kamu. Apa yang kamu lakukan di depan rumahku pagi ini? Kamu tinggal di sini? Ya, tidak mungkin. Tapi aku jelas melihat Sawyer. Melihat apa? Julius baru keluar dari penjara. Dia tidak mungkin tinggal di rumah yang sebagus ini. Pasti ada hubungannya dengan Sawyer King. Makanya Sawyer King membiarkan dia tinggal di villa. Ada apa? Tidak ada apa-apa. Kamu mau pergi kemana? Aku akan mengantarmu. Mengantarku? Apa? Aku wanita cantik, dan kamu tidak senang aku menawarkan tumpangan? Masuklah. Zoe, ya? Hari ini kamu bertingkah agak aneh. Tidak. Bukankah kita teman lama? Apa salahnya aku memberikanmu tumpangan? Sekarang kamu bekerja di mana? Apakah kamu ingin aku mencarikan pekerjaan? Oh, tidak apa-apa. Baiklah, tadi malam di depan rumahmu, aku melihat seseorang. Siapa itu? Kenapa kamu tanya? Hanya penasaran. Apa? Tidak bisa memberitahuku. Hanya anak buah. Anak buah? Ya. Bagaimana mungkin Sawyer King menjadi pengikut Julius? Apa dia terbiasa membanggakan diri? Julius, ya. Tidak baik berbohong. Aku tidak berbohong. Baiklah, kamu mau pergi kemana? Toko barang antik. Apa tujuanmu ke sana? Hanya melihat-lihat. Mengerti? Pegangan erat. Ayah, kenapa kamu membawa saya ke sini? Tuan Muda Johnson tidak menjawab teleponmu, kan? Saya bertanya-tanya. Mereka bilang Tuan Muda Johnson akan berbelanja barang antik di dekat sini hari ini. Dia sangat menarik. Kamu harus memanfaatkan kesempatan ini. Ayah, Paman. Sebenarnya, Tuan Muda Johnson juga tidak menjawab telepon saya akhir-akhir ini. Sepertinya dia menghilang. Pasti anak itu, Julius. Dia pasti telah menyinggung Tuan Muda Johnson, makanya dia tidak menjawab teleponmu. Nanti, aku akan membuatnya, Johnson, meminta maaf kepada Tuan Muda Johnson. Julius. Kenapa kamu keluar? Apa? Aku tidak boleh di sini. Terserah. Dia mengenal Sawyer King. Aku harus mengikuti dia dengan baik. Julius. Berani sekali kamu menunjukkan wajahmu. Minta maaf kepada Tuan Muda Johnson. Apa yang kamu bicarakan? Apa kamu masih berpura-pura bodoh? Vivian diganggu kemarin. Kalau bukan karena ayah Tuan Muda Johnson datang tepat waktu, itu akan menjadi bencana. Semua karena kamu menyinggung Tuan Muda Johnson. Sekarang, dia bahkan tidak mau menjawab telepon Vivian, 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 bahkan tidak mau menjawab telepon Vivian. Kamu harus meminta maaf kepada Tuan Muda Aku nggak Johnson. bisa membayangkan apa yang akan terjadi pada Hazel dan aku. Benar, Paman Julius yang menyelamatkan kami kemarin. Julius, apa kamu baik-baik saja? Hazel, Vivian, bagaimana kalian berdua bisa begitu naif? Apakah kalian berdua baik-baik saja? Sepupu, Don Homer sangat berkuasa. Apakah saya menyusahkanmu? Tidak masalah. Don Homer. Kamu maksud Don Homer dari Craig Street? Dan kamu siapa? Oh, saya teman sekelasnya, Zoe Toller.
Jadi, kemarin kamu lolos dari anak buah Don Homer tanpa terluka. MHN. Siapa dia? Bagaimana dia bisa pergi tanpa terluka di bawah hidung Don Homer? Oh, Vivian, kalian berdua begitu bodoh. Kamu bisa keluar dari sana dengan aman kemarin, pasti karena keluarga Johnson membayar mereka. Bagaimana mungkin ada hubungannya dengan pecundang ini? Kamu maksud Charlie Johnson menyelamatkan Vivian? Apakah dia mengatakan itu padamu? Tentu saja. Kalau bukan karena keluarga Johnson kamu pikir itu karena kamu mantan narapidana. Ayah, itu sudah cukup. Baiklah, untung saja Charlie Johnson sudah berhenti menghubungimu. Dia memang bukan orang baik. Julius, urus saja dirimu sendiri, jangan ikut campur urusan sepupumu. Apakah melihat sepupumu lebih baik dari kamu membuatmu tidak nyaman? Vivian, kamu juga berpikir begitu. Julius, terima kasih sudah menyelamatkan aku kemarin. Tapi, koneksi Don Homer itu luas dan kompleks. Kamu memukulnya. Aku akan mendapat kesulitan di Leroy Group. Selain itu, mengingat situasi keluarga kita, menemukan orang kaya seperti Charlie Johnson itu agak sulit. Mulai sekarang, jangan ikut campur urusanku. Jangan ikut campur. Kalian berdua bodoh. Apa yang kamu katakan? Katakan lagi. Julius, aku tidak seperti kamu. Hidupmu mungkin hancur, tapi hidupku baru saja dimulai. Aku ingin menikah dengan orang kaya. Apakah itu salah? Berapa kali aku bilang padamu, Charlie Johnson hanya mempermainkanmu. Kenapa kamu tidak mengerti? Kamu hanya punya prasangka buruk padanya. Penjara membuatmu bodoh. Ayah, Hazel, ayo pergi. Julius. Apakah dia pacarmu? Tidak. Apakah itu berarti aku masih punya kesempatan? Julius, aku. Hazel, ayo. Oh, baiklah, sampai jumpa lain kali. Julius, sudah bertahun-tahun, tapi pesonamu tidak memudar sedikit pun. Apakah kamu cemburu? Apa omong kosong yang kamu bicarakan? Bos, benda ini jelas sebuah replika. Aslinya ada di museum. Dan kamu berani meminta 80,000 untuk ini. Bukankah itu terlalu serakah? Bahkan jika itu replika, itu berasal dari zaman kuno. Dan itu masih sebuah antik. Jadi bagaimana? 50,000 setuju atau tidak? Tuan Gideon, Anda benar-benar menawar dengan keras. Anda sendiri bos besar bernilai puluhan miliar. Kenapa khawatir tentang jumlah kecil ini? Aku mungkin bernilai puluhan miliar, tapi uang itu tidak tumbuh di pohon. Di mataku, benda ini hanya bernilai 50,000. Pak, harga terakhir 80,000 itu harga terendah yang bisa saya berikan. Kalau begitu lebih baik Anda simpan untuk seseorang yang tahu nilainya. Hei, bos, untuk 80,000 aku akan ambil lukisan ini. Pak, 80.000. Saya akan membeli lukisan ini. Oh, anak muda, kamu punya mata yang tajam. Kartu atau tunai? Kartu. Anak muda, saya seharusnya tidak ikut campur. Tapi saya serius ketika mengatakan bahwa nilainya hanya 50.000. Kamu membayar 80.000. Saya khawatir kamu akan rugi. Tidak hanya saya tidak akan rugi, saya akan menghasilkan 8 juta dari lukisan ini. Apa yang kamu katakan? Hahaha. Anak muda, kamu terlalu banyak menonton TV. Berpikir kamu bisa menemukan harta karun, ya? Lukisan ini hanya replika. Dan oleh seorang seniman yang tidak dikenal. Tawaran saya sebesar 50.000 sudah terlalu mahal. Anak muda zaman sekarang belum melatih mata mereka dengan baik, tetapi sudah berburu harta karun. Julius, meskipun saya tidak tahu apa-apa tentang lukisan, saya merasa dia ada benarnya. 80.000 bukan jumlah kecil untukmu. Mungkin kamu harus berpikir ulang. Tidak perlu. Pak, langsung saja gesek kartunya. Baiklah. Julius disebut bodoh dan kamu benar-benar memerankan peran itu. Kamu sudah membuntuti kami, ya? Jika kamu bisa di sini, mengapa saya tidak bisa? Saya pernah melihat lukisan ini sebelumnya. Ini sampah. Karena kita semua adalah saudara, saya sarankan kamu untuk tidak membelinya. Pemilik, gesek kartu. Kamu benar. Julius, kamu benar-benar bodoh. Tahukah kamu perbedaan terbesar antara kamu dan orang kaya? Kamu miskin. Jadi kamu hanya bisa mencari barang-barang bekas di tumpukan sampah, berharap menemukan harta karun. Apakah kamu benar-benar berpikir tumpukan sampah bisa menghasilkan mahakarya yang unik? Jika kamu berhasil menemukan harta karun hari ini, saya akan berlutut dan menghormatimu di sini. Ayah, kamu yang bilang begitu. Tentu saja. Julius, ayahku hanya bercanda. Saya tidak bercanda, Vivian. Apa yang kamu takutkan? Keluarganya telah menjadi petani miskin selama 3 generasi. Apa mungkin dia pernah melihat mahakarya yang asli di sini? Sekarang, kalau lukisan ini ternyata asli, saya akan bersujud di depanmu saat itu juga. Dan saya ingin meminta pria ini untuk menjadi hakim. Tentu. Pak,
Apakah Anda tahu bagaimana cara memasang lukisan? Hei, pertanyaan macam apa itu? Ini adalah pekerjaan saya, tentu saja saya bisa. Kamu ingin memasang lukisan ini? Dengan 2.000, saya akan segera menyelesaikannya untukmu. Apa? Kamu ingin memasang lukisan ini karena kamu takut kalah bertaruh melawan saya? Siapa bilang saya tidak bertaruh? Pak, 2.000 saja. Tapi saya tidak perlu dipasang. Saya hanya butuh Anda untuk merobek lapisan atasnya untuk saya. Apa? Saya hanya butuh Anda untuk mengupas lapisan atas ini untuk saya. Hahaha, anak muda, seharusnya kamu hanya kehilangan 30.000, tapi sekarang kamu ingin mengupas lapisan dari lukisan ini, maka lukisan ini akan rusak, kamu akan kehilangan 80.000. Tuan, apa yang dia tahu? Dia mungkin belajar beberapa trik licik di suatu tempat. Mengupas lapisan? Saya belum pernah melihat lukisan yang bisa Anda kupas lapisannya. Oh, tunggu. Ada lukisan yang bisa Anda kupas lapisannya? Tetapi semua itu adalah mahakarya yang sangat langka dan asli. Lukisan ini tidak mungkin bisa? Tuan, bagaimana bisa Anda percaya pada anak ini dan omong kosong yang dia keluarkan? Itu tidak mungkin benar. Ya, kita akan tahu begitu lapisan ini dikupas. Hei, anak muda ini ada benarnya. Selama kita mengupasnya, kebenaran akan terungkap. Bagaimana mungkin seorang kampungan tahu apa-apa? Tuan, kupaslah. Hei, anak muda. Aku bisa mengubahnya, tapi tidak bisa kembali lagi. Cukup kupas saja. Anda akan mendapatkan uang Anda. Baik. Julius, belum terlambat untuk mengaku kalah sekarang. Jika Anda mengubasnya dan tidak ada apa-apa di bawahnya, jangan salahkan pamanmu karena tidak menunjukkan belas kasihan padamu. Apakah saya perlu belas kasihanmu? Apakah saya bisa salah menilai? Rahasia apa yang dia sembunyikan? Masih berlagak tangguh. Saya ingin melihat harta apa yang bisa kamu temukan. Ini terlepas. Ini terlepas. Ini dia. Hahaha, anak muda, sekarang kamu tahu bahwa mendapatkan barang murah tidak semudah kelihatannya, ya? Kamu sebaiknya pulang saja dan belajar lagi beberapa tahun. Belajar lagi beberapa tahun. Untuk yang 80.000 ini, anggap saja sebagai pelajaran yang didapat. Saya benar-benar mengira kamu akan mengungkapkan semacam harta karun. Haha, menyerah ya. Kamu kalah. Jadi, waktunya bayar kan? Siapa bilang saya kalah? Julius, berhenti keras kepala. Kamu bukan ahli. Ini wajar saja. Cobalah akui kepada ayahku dan kita bisa menyelesaikan masalah ini. Anak muda, saya bisa bersaksi bahwa dalam kompetisi ini, kamu memang kalah. Saya belum kalah. Pak, terus kupas. Pak. Anak muda, lukisan ini menggunakan kertas suan yang sudah diberi ukuran. Kertasnya cukup rapuh. Jika kita terus mengupas, mudah rusak. Jangan minta saya ganti rugi jika itu terjadi. Tenang saja. Sudah pasti saya tidak akan lakukan itu. Anak muda, kamu benar-benar tidak akan menyerah sampai akhir yang pahit. Saya ingin melihat berapa lama kamu bisa bertahan. Oh tidak, lukisan yang bagus sekali hancur. Itu 80.000. Ah, apa ini? Apa ini?